Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam sehat dan bahagia. Dalam satu kesempatan, saya pernah berlibur ke Batu Malang dengan mengendarai mobil sendiri. Tujuan wisata saya ke Jatim Park. Meskipun tempatnya cukup terkenal, tetapi karena saya belum pernah ke sana, selama perjalanan saya bertanya kepada orang di sekitar dan melihat Google Map untuk menunjukkan arah yang harus dilalui. Mungkin saudara juga akan melakukan hal yang sama ketika bepergian ke tempat yang asing atau belum pernah dikunjungi. Bertolak dari pengalaman hidup ini, ada satu pertanyaan yang bisa kita renungkan. Jika kita begitu percaya pada orang lain atau Google Map, mengapa kita terkadang tidak memiliki keyakinan yang sama kepada Tuhan, terutama pada masa-masa sulit? Tentu berbeda kondisi perjuangan hidup yang membutuhkan iman dibandingkan perkara mencapai tempat yang belum pernah dikunjungi. Namun, sabda Tuhan dalam Matius bab 8 ayat 5-11 mengajar kita bahwa iman bukanlah sesuatu yang rumit untuk dilakukan, karena kita dapat menerima hasil dari iman itu. Saudara-saudari yang terkasih, kita akan belajar dari dua tokoh istimewa dalam bacaan ini. Peristiwa ini terjadi di Kapernaum, tempat yang menjadi basis operasi Yesus pada awal pelayanannya di Galilea. Ketika Yesus masuk kota ini, seorang perwira datang menemui dia dan memohon kesembuhan anak buahnya yang sakit lumpuh dan sangat menderita. Perwira di Kapernaum ini mengerti bahwa otoritas dan kuasa yang Yesus miliki berbeda dengan pribadi yang lain, sehingga memunculkan iman dalam dirinya. Yesus segera mengabulkan permohonannya, tetapi perwira itu merasa tidak layak menerima Yesus di rumahnya. Mungkin karena persepsi bahwa datang ke rumah orang bukan Yahudi bukanlah praktik yang lazim di kalangan orang Yahudi. Dia menyadari bahwa Yesus dapat menyembuhkan hambanya hanya dengan satu kata. Yesus heran melihat kerendahan hati dan iman perwira ini dan mengatakan kepada orang yang mengikuti dia, "Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Hal yang menarik bagi saya adalah mengapa Yesus berkata perwira ini mempunyai iman yang besar. Yang pertama, iman perwira itu terlihat dalam kerendahan hatinya. Seorang komandan militer yang biasanya memberikan perintah dan harus dikerjakan, kali ini merendahkan hati untuk memintakan kesembuhan prajuritnya. Bahkan 2 kali dia menyebut Yesus sebagai Tuan. Ini menunjukkan bahwa dia mengakui otoritas Yesus yang jauh melebihi dirinya. Yang kedua, iman perwira itu berpusat pada perkataan Yesus. Karena atas kemauannya sendiri, dari apa yang telah dia dengar tentang Yesus, tanpa pengalaman dan pengajaran lebih lanjut, dia menunjukkan kepercayaan mutlak kepada perkataan Yesus. Dan yang ketiga, iman perwira itu bersumber dari pribadi Yesus yang ditinggikan. Dia percaya Yesus dapat menyembuhkan dari jarak jauh. Penyembuhan dari jarak jauh seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Karena itu, dia berkata, "Katakan saja sepatah kata, hambaku akan sembuh." Yesus kemudian berbicara tentang kerajaan masa depan sebagai masa ketika banyak orang dari timur dan barat akan duduk bersama Abraham dan para leluhur menikmati pesta besar di surga. Yesus mematahkan gagasan orang Yahudi yang berpikir bahwa mereka akan otomatis masuk surga hanya karena mereka keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Surga bukan untuk bangsa tertentu, tetapi untuk semua orang yang percaya seperti perwira Romawi bukan Yahudi itu. Kemudian Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Apa yang dipercaya oleh perwira itu? Dia percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan dengan sepatah kata, dan dia sendiri baru saja mendengar kata itu dan akan terjadi. Perwira itu mendengar janji Yesus, menganggapnya benar, dan karena itu layak dipercaya sepenuhnya tanpa ragu. Maka hasilnya,
Saat itu juga sembuhlah hamba perwira itu. Artinya, kesehatannya dipulihkan kembali, pembebasan dari penyakit dan penderitaan fisik. Penyembuhan fisik hamba perwira ini adalah ilustrasi dari kuasa Yesus untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dari penyakit yang jauh mematikan, yaitu infeksi dosa. Dosa merupakan penyakit yang sangat menyakitkan, mematikan, dan hanya dapat disembuhkan oleh Yesus. Kita semua seperti hamba perwira ini, menderita lumpuh karena dosa. Karena itu, kita harus berinisiatif untuk datang kepada Yesus, supaya penyakit rohani kita disembuhkan. Iman kita adalah ukuran berkat kita. Seperti yang kita yakini, kita akan terima. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, iman berkaitan erat dengan pengenalan kita akan Allah. Semakin kita mengenal Dia, seharusnya kita semakin mudah percaya kepadanya, bahkan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. Jadi, apakah yang kita pergumulkan saat ini? Berserulah kepadanya dengan iman dan terimalah jawabannya. Jika Tuhan sanggup menopang hidup kita, mengapa kita masih khawatir? Di sisi lain, perikop ini juga mengajak kita belajar dari Sang Guru, Yesus sendiri, untuk menjadi pribadi yang suka menolong sesama, sekalipun tidak diminta. Belas kasih, kepekaan, dan kepedulian menjadi faktor pendorong yang menggerakkan kita untuk menolong demi keselamatan dan kebaikan bersama. Mari kita isi dan hayati masa Advent yang suci ini dengan semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi sebagai murid-murid Yesus yang suka menolong. Amin.